Shalom pagi. Mari sama-sama di depan kepala. Anak yang kau kasihi, biji matamu, kesayangan Bapa, dan kami merasakan bukan asuh, bukan anak bungsu, tapi anak kesayangan Bapa yang takut pada Engkau. Maka kami sebagai anak yang takut pada Engkau, kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, tapi firman cukup buat kami, makanan rohani buat kekuatan dan hidup kami, dan kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat pertama saja, ayat 2 besok. 1 Korintus 11 ayat pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Firman Allah berkata pada kita pada hari, Paulus berkata, jadi pengikut Paulus. Kenapa? Sebab Paulus pengikut Yesus. Kenapa? Dia berani berkata jadi pengikut. Sebab Paulus satu pribadi yang jahat, yang mengejar-ngejar orang Kristen, membunuh orang Kristen. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berubah total. Dia rela menderita, dia rela kelaparan, dia rela dianiaya, bahkan dikatakan telanjang dan selanjutnya, bahkan dia rela. Kenapa? Dia tahu apa yang dia punya semua sia-sia, apa yang dia miliki hanya kesia-siaan. Sebab apa arti memiliki si dunia, jiwa kita jiwa yang binasa. Maka dia mengejar miliki Kristus. Dia tinggalkan kekayaannya, dia tinggalkan megahannya, dia tinggalkan keakuannya. Dia jadi sampah di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita? Kalau kita tersinggung langsung ngamuk. Kalau harga diri kita diutik, kita marah. Ya, kalau kekayaan kita minta sedikit buat kita, Tuhan minta sedikit, kita marah, kita katakan rugi. Tapi Paulus tidak demikian, dia akan jadi miskin. Ya, dia rela menjadi miskin, dia rela hina. Maka jadilah pengikutku. Sekarang aku menjadi pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus bukan hal materi, tapi siap menderita, pikul salib, menyangkal diri, ikut Tuhan sampai Maranatha. Amin. Kalau saudara suatu persoalan berat, pandang pada Yesus. Di kayu salib sumber pertolongan, di kayu salib sumber sembuhan, di kayu salib sumber kekuatan, di kayu salib sumber penghiburan, di kayu salib itu sumber kemenangan. Pandang pada salib Kristus. Ketika dia memandang Kristus, kita mampu berjalan sampai detik ini. Percayalah, Tuhan tidak tinggalkan hidup saudara. Amin. Terima kasih Bapa buat pengertian firman. Sekaligus satu ayat firman mengingatkan buat kami bahwa Paulus orang yang jahat, mengejar orang Kristen. Ketika Stefanus dibunuh, dia ada, tapi dia tunjukkan diri seorang hamba Allah yang benar-benar mengikut tapak kaki Yesus dengan baik. Kristen pengikut Kristus, dia rela. Dan kami kalau untuk mesediakan waktu kami, waktu untuk bekerja, waktu untuk lain, kami rela berkorban untuk mengadakan mesbah, karena kami mau belajar menjadi ibu kau memikul salib setiap saat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Apa yang kebutuhan kami kau cukupkan. Lebih pada berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para BK, para Lamat, para TNI, para Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut pada Tuhan. Tahun politiknya semakin panas, tapi Tuhan tetap memberikan dingin, karena Tuhan ada di negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.